Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu Masih di pelajaran agama. Baik, sebelum belajar, seperti biasa jangan lupa membaca doa supaya belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kalian mendengarkan penjelasan materi Ibu hari ini, silahkan kalian mengabsenkan diri dan kirim ke WA Ibu pribadi. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, hari ini materinya adalah kita akan belajar tentang macam-macam bersuci dan tata cara bersuci. Berkaitan dengan materi tersebut, tujuannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, dari penjelasan ibu kalian dapat menyebutkan macam-macam bersuci dan juga kalian dapat menjelaskan tata cara bersuci. Oke ya. Macam-macam bersuci ya. Bersuci artinya adalah menghilangkan segala macam najis dan hadas yang ada pada tubuh, pakaian, dan tempat ibadah. Pada kesempatan belajar minggu kemarin, kalian telah belajar bagaimana cara membersihkan badan, contohnya memotong kuku, bagaimana cara membersihkan lingkungan, bagaimana cara membersihkan ruangan rumah ya. Kalian sudah mempraktekkan semuanya. Alhamdulillah. Oke, macam-macam bersuci. Bersuci itu ada 4. Ibu ulangi, bersuci itu ada 4. Yang pertama, bersuci yang pertama adalah mandi. Apakah anak-anak tahu pengertian mandi? Apa mandi itu? Pernahkah kalian mandi? Pastinya pernah, karena kegiatan mandi itu kalian lakukan setiap hari. Mandi adalah membersihkan tubuh dari segala macam kotoran. Itu disebut dengan mandi. Berapa kali kalian mandi sehari? Ya, mandinya 2 kali, pagi dan sore. Kalau mandi kita menggunakan apa? Menggunakan sabun atau menggunakan tanah? Menggunakan sabun dan air ya. Mandi adalah menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh, itu mandi. Yang kedua adalah istinja. Ibu ulangi, yang kedua adalah istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran setelah kita buang air kecil atau air besar, atau yang disebut kencing dan BAB. Jadi ketika kita selesai kencing dan kita sudah BAB, cara mensucikannya itu dinamakan istinja ya. Jadi kalau mandi itu membersihkan badan dari segala kotoran, kalau istinja yaitu membersihkan kotoran setelah kita buang air kecil atau kencing dan buang air besar atau BAB. Bersuci yang ketiga adalah wudu, berwudu. Anak-anak, pernahkah kalian berwudu di rumah? Kapan kalian melakukan wudu? Iya, kalian pernah melakukan berwudu ya di rumah setiap ketika kalian mau sholat atau akan mengaji. Dan itu semua harus dilakukan karena wudu adalah syarat sahnya kita melaksanakan ibadah, yaitu sholat dan membaca Al-Quran ya. Bagaimana wudu itu? Ya, wudu itu kita menggunakan air dengan urutan-urutan rukun wudu ya. Bersuci yang keempat adalah tayamum. Ibu ulang, bersuci yang keempat adalah tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah membersihkan diri dari segala macam najis ya, seperti wudu. Namun bedanya, kalau wudu kita menggunakan air, kalau tayamum kita menggunakan debu yang suci.
Mengapa kita menggunakan debu yang suci? Apabila kita sedang sakit, tidak bisa, contohnya kena luka bakar, tidak bisa kena air, kita bisa dengan tayamum. Bisa juga ketika musim kemarau tidak ada air sama sekali, kita bisa tayamum. Tetapi alhamdulillah kita yang berada di Indonesia ini, kita sama Allah diberi rezeki berupa air ya. Jadi Allah masih memberi kemudahan kita berwudu menggunakan air, tidak menggunakan debu. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci? Oke ya, yang pertama cara bersuci mandi. Anak-anak di rumah pasti sudah bisa mandi sendiri kan? Atau kalian masih dimandikan oleh orang tua? Ayo, yang sudah kelas 1, Ibu harapkan kalian sudah mempunyai sikap mandiri ya, sudah mandi sendiri. Jadi, cara mandi yang benar adalah pastikan kalian tidak boleh membuka seluruh pakaian ya. Tidak boleh kalian membuka seluruh pakaian. Usahakan kita juga memakai contohnya celana pendek ya ketika mandi ya. Karena apa? Kita tidak boleh melepas semuanya ya. Yang kedua, jangan lupa ketika masuk kamar mandi kalian membaca doa. Yang ketiga, gunakan air yang bersih, bukan air bekas cucian ya. Gunakan air yang bersih. Dan yang pastinya gunakan sabun. Badan gunakan sabun. Rambut menggunakan apa? Sampo. Sikat gigi menggunakan pasta gigi ya. Jangan lupa selesai mandi kita gunakan atau keringkan badan kita menggunakan handuk. Dan keluar kamar mandi dengan membaca doa. Selanjutnya, tata cara istinja ya. Istinja tadi adalah membersihkan kotoran setelah kita buang air kecil dan air besar. Tata caranya bagaimana? Anak-anak, jika kalian kencing atau buang air kecil atau BAB, usahakan yang pertama kalian duduk, jangan berdiri. Jangan kencing berdiri, jangan juga BAB berdiri. Jadi harus duduk. Dan pastinya kalian harus di toilet, jangan di lahan semak belukar ya. Pastikan ketika kalian kencing dan BAB kalian di dalam toilet, bukan di sembarang tempat. Cara membersihkannya, kalian harus mencucinya menggunakan tangan kiri. Mencucikannya menggunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Tangan kanan ini untuk makan ya. Jadi untuk membersihkan istinja kita menggunakan tangan kiri ya. Jadi untuk setelah BAB dan kencing, basuh atau cuci menggunakan tangan kiri dan menggunakan sabun. Itu tata cara istinja. Ingat ya, kita tidak boleh BAB dan BAK secara berdiri, nggak boleh. Dan jangan lupa jangan menggunakan tangan kanan, gunakan tangan kiri ya. Selanjutnya tata cara berwudu. Pasti anak-anak sudah pintar berwudu karena kemarin kita sudah melakukan tepuk wudu. Alhamdulillah. Semuanya belajar berwudu ya. Praktekkan cara wudu di rumah bersama orang tuamu berdasarkan gerakan tepuk kemarin. Jadi berwudu itu yaitu ketika kita mau sholat dan mau mengaji kita diusahakan wudu. Tata caranya kita gunakan air yang mengalir ya. Jadi di rumah apabila ada keran kita gunakan keran ya. Air yang mengalir. Mengapa harus air yang mengalir? Karena apabila kita menggunakan air yang tergenang, kita khawatirkan air tersebut tidak suci. Karena air yang harus kita gunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Anak-anak, ibu boleh bertanya, bolehkah kita bersuci menggunakan air susu, air teh, air kopi? Ya, tidak boleh. Kita berwudu tidak boleh menggunakan air yang berwarna dan berasa. Susu rasanya manis ya. Kita hanya boleh menggunakan air yang suci yang mengalir. Contoh, air yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air hujan, air PDAM, air danau, air sungai, air embun. Itu yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Itu namanya air suci dan mensucikan. Ingat ya, tidak semua air bisa digunakan untuk berwudu ya. Jadi berwudu pertama kita membaca niat wudu terlebih dahulu, lalu kita cuci tangan,
kumur-kumur, basuh hidung, membasuh muka kita, lalu tangan kita dibasuh sampai ke siku, mengusap kepala, membasuh telinga, mencuci kaki dan membaca doa. Begitu tata cara berwudu. Selanjutnya, tata cara tayamum. Anak-anak, suatu hari kalian akan mempelajari bab tayamum secara lengkap, yaitu di kelas 4 ya. Jadi tayamum itu menggunakan debu yang suci ya nak ya. Kita berwudu menggunakan debu. Jadi boleh, dengan syarat tidak ada air yang bisa ditemukan lagi, dan juga ketika kita contohnya sedang sakit yang tidak bisa terkena air, baru kita boleh melakukan tayamum dengan debu yang suci. Oke anak-anak, dari penjelasan Ibu di atas, Ibu harapkan kalian setelah mendengarkan semuanya, kalian bisa menyebutkan apa saja macam-macam bersuci. Selanjutnya kalian juga bisa menjelaskan bagaimana sih cara bersuci berdasarkan macam-macam di atas tadi. Bagaimana cara mandi, bagaimana cara istinja, bagaimana cara wudhu, dan bagaimana cara tayamum ya. Jadi anak-anak boleh mengerjakan di rumah dengan dampingan kedua orang tua untuk membantu memahami penjelasan Ibu. Oke. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Anak-anak tetap terapkan perilaku sehat ya di rumah. Gunakan masker apabila keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumun yang banyak jika tidak ada hal yang sangat penting. Setelah belajar, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.